Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini, subuh yang ke-27 dari bulan Dzulhijjah tahun 1434 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kita karunia dan nikmat-Nya dan berikan kita kesehatan, berikan kita umur dan kesempatan, juga kekuatan sehingga Allah memudahkan langkah kita ke Masjid Al-Mukhlisun ini dalam rangka melakukan salat subuh berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan kajian singkat. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada kita, kepada musuh kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapak tilasi jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi kita akan masuki bulan Muharram. Dan bulan Muharram dalam bulan yang pertama dari tahun baru, Rasulullah SAW menyebutkannya sebagai Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah. Hanya satu bulan yang dinisbatkan kepada nama Allah, yaitu bulan Muharram. Sedangkan bulan-bulan lainnya tidak dinisbatkan atau tidak digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hal itu menunjukkan kemuliaan bulan Muharram. Karena apabila satu nama digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, artinya sangat mulia. Sebagaimana perkataan Saleh alaihi salam ketika mengatakan, "Hadhihi naqatullahi lakum ayah." Ini adalah unta Allah sebagai tanda bagi kalian. Maka bulan Muharram adalah bulan yang penuh keutamaan. Dan apabila kita berbicara tentang bulan Muharram, maka tentunya berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan apa kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW? Nanti kita akan bahas beberapa kemiripan dan kesamaan antara sirah Musa alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW. Maka sebelumnya kita akan sedikit mengkaji tentang sejarah Musa alaihissalam. Dan apabila kita lihat Al-Quran Al-Karim, maka kebanyakan kisah itu adalah tentang Musa dan Bani Israel. Itu telah saya sampaikan bahkan turut Grand Syekh Al-Azhar, Grand Master Syekh Al-Azhar Syekh Tantawi sebagai Syekh Al-Azhar, disertasinya tentang Bani Israel fil Kitab wa Sunnah, itu judul disertasinya. Jadi Bani Israel dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena memang kisah yang paling banyak disebutkan tentang Bani Israel, tentang Musa alaihissalam. Dan itu di banyak tempat dalam Al-Quran Al-Karim, dari mulai Al-Baqarah, wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kemudian juga Ali Imran tentang Bani Israel, yaitu Isa alaihissalam, karena beliau termasuk dari Bani Israel. Juga An-Nisa, dalam surat An-Nisa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan Musa alaihissalam. Juga dalam Al-Maidah ketika Musa alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk masuk satu tempat, yaitu Baitul Maqdis atau Al-Ardul Muqaddasah.
Kemudian mereka mengatakan, qalu inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Dua orang lah, alladzina khafuna Allah alaihim adkhulu alaihimul bab, yang masuk ke dalam pintu ya. Kemudian kaum yang lain mengatakan, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kalian berdua, kami di sini ya. Sungguhnya kami tidak akan perang bersama kalian. Kami duduk-duduk di sini. Al-Maidah. Kemudian setelah Al-Maidah Al-An'am juga disebutkan, Al-A'raf dan seterusnya. Maka kisah ini sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran, dan kita akan memfokuskan pada surat Al-Qasas, di mana Allah Subhanahu wa taala dari awal menjelaskan kisah Musa alaihissalam. Tasimim, tilka ayatul kitabil mubin. Natlu 'alaika min nabai Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna Fir'auna 'ala fil ardi waja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kami akan membacakan kepada kamu kabar Musa dan Fir'aun dengan benar bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sesungguhnya Fir'aun ia merasa tinggi di bumi karena Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan kemudian menjadikan keluarganya Syiah, kelompok. Fir'aun menyiksa dan memerangi sebagian kelompok, yaitu Bani Israil. Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, membunuh anak lelaki dan menghidupkan perempuan. Jadi Fir'aun laknatullah alaih suatu hari bermimpi, dan di dalam mimpinya Fir'aun dibunuh oleh seseorang lelaki dari Bani Israil. Maka pada pagi harinya Fir'aun mengatakan, bunuhlah setiap anak yang lahir dari Bani Israil. Sebelumnya Harun alaihissalam ya. Harun adalah kakak daripada Musa alaihissalam. Tapi pada zaman Harun alaihissalam tidak ada keputusan itu. Jadi pada zaman Harun alaihissalam tidak ada keputusan untuk membunuh anak lelaki dari Bani Israil. Tapi ketika Musa alaihissalam lahir, kemudian Fir'aun mimpi tersebut, maka pagi harinya Fir'aun mengatakan, bunuh setiap anak lelaki dari Bani Israil. Karena ia takut kerajaannya hancur sebagaimana ia mimpi di dalam mimpinya ia dibunuh oleh seorang dari Bani Israil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kami ingin memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang mereka dianiaya, mereka yang istud'if, yang lemah di bumi, yaitu Bani Israil. Karena Bani Israil ketika itu ya diserang oleh Fir'aun, diusir dan lain-lainnya, anak lakinya juga dibunuh. Dan kami menjadikan, kata Al-Quran, a'immatan, para imam. Dan itu terbukti bahwa Bani Israil ya mengalami kejayaan. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan nabi-nabi yang banyak dari Bani Israil. Dari Bani Israil. Bahkan dalam ayat lain disebutkan, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israil, ingatlah terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian, dan sungguhnya aku melebihkan kalian atas orang yang ada di muka bumi. Ya, sampai sekarang orang Yahudi merasa dirinya adalah ras tertinggi. Ya. Sehingga banyak yang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana
Apakah memang itu terus sampai hari kiamat? Saya mengatakan itu adalah keutamaan yang diberikan kepada Bani Israil bagi orang yang mengikuti nabinya. Dan setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka wajib atas mereka untuk mengimani. Sehingga apabila mereka kufur terhadap Nabi Muhammad SAW, maka kemudian itu tidak menempel lagi, tidak tetap lagi bagi mereka. Ya. Sampai sekarang Bani Israil, Yahudi, ya, menjadi kaum yang mendominasi dunia, baik dari segi ekonomi, politik, bahkan dari jumlah akademisinya di Israel dulu tercatat ada 5.000 dokter dengan jumlah yang kecil, sedangkan Indonesia ratusan juta, tapi dokternya belum ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas, ya, bisa dibaca, itu berkaitan. Di akhir surat Al-Qasas bercerita tentang Qarun. Nanti kita akan bahas. Ya, Qarun itu adalah termasuk kaum Musa alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan itu terhadap Bani Israil. Maka lahirlah Musa alaihissalam, dan ketika terdengar kabar bahwa Fir'aun akan membunuh setiap yang lahir anak lelaki dari Bani Israil, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya agar ia menyusuinya. Kalau engkau takut, kata Allah Subhanahu wa taala, maka lemparkanlah ke dalam sungai. Sungai itu adalah sungai Nil. Ya. Sungai Nil yang terbentang dari mulai Giza, yaitu Kairo, sampai pertengahan Sudan, tercatat sebagai sungai terpanjang di dunia. Ya, dari Kairo sampai pertengahan Sudan, ketika Sudan terbagi menjadi dua Nil, Nil biru dan Nil putih. Saya belum sampai ke situ. Ya, dari Aswan, Aswan itu dekat Sudan. Kata Allah Subhanahu wa taala, lemparkanlah ke sungai Nil. Jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih. Ya. Bagaimana perasaan seorang ibu, ya, melemparkan anaknya ke dalam sungai, ya, hanya dalam satu wadah, ya. Dan wadahnya tidak seperti sekarang, ya, mungkin yang bisa membawanya di atas sungai tersebut. Ya. Kalau sekarang orang buang anak, ya, itu aborsi. Atau dia nggak mampu biayain anaknya, dijual gitu, berapa juta, ya, sampai masuk ke toko bagus anak, ya. 2 juta for sale, karena tidak mampu, ya. Mengatakan dirinya tidak mampu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mencukupkan rezeki bagi hambanya yang berusaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengembalikan anak dan menjadikannya sebagai Rasul. Akhirnya ketika ibu Musa alaihissalam menaruh anaknya di sungai ini, tidak disebutkan apakah di titik Giza, ya, karena sungai ini jauh, ataupun di misalnya terbentang, ya, atau dimulai dari tengahnya atau selatan Mesir, itu sungai ini semua. Kemudian ditemuilah oleh keluarga Fir'aun. Kata Al-Quran, liyakuna lahum aduwan wa hazana. Nanti akan menjadi Musa alaihissalam ini sebagai musuh mereka, dan hal yang membuat mereka sedih, yaitu jatuhnya kekuasaan mereka di tangan Musa alaihissalam. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman dan tentaranya adalah orang yang berdosa. Haman itu sebagai ajudan daripada Fir'aun.
yang ia memimpin tentara. Firaun yang jumlahnya jutaan. Ketika Musa alaihissalam melarikan diri dari Firaun, disebutkan dalam buku sejarah itu ada 1 juta tentara yang mengikuti Musa alaihissalam. Itu pada zaman dahulu. Kalau sekarang luar biasa. Ketika itu ditemui oleh keluarga Firaun dan bersama istrinya, istri Firaun yaitu Asia binti Muzahim, adalah orang yang beriman kepada Allah. Mau dibunuh. Wah, itu anak laki-laki dari Bani Israil. Kata istrinya, "La taqtul, jangan." Ketika melihat anak ini, Asia merasa dirinya merasa iba dan suka terhadap anak. Kasihan. Kata istri, "Jangan dibunuh, bisa jadi anak ini bermanfaat bagi kita. Atau kita jadikan dia sebagai anak angkat." Dan mereka tidak menyadarinya, kata Al-Quran. Maka ketika mendengar perkataan istri Firaun ini, ambillah anak tersebut, dan sebelumnya diikuti oleh saudara perempuan dari ibu Musa alaihissalam, karena sebelumnya dikatakan ikuti, jadi diikuti sepanjang Nil, diikuti oleh saudari ibunya Musa alaihissalam. Ketika ditemukan, diambil oleh keluarga Firaun. Kemudian saudari perempuan dari ibunya Musa mengatakan, "Tidakkah aku tunjukkan kau kepada satu keluarga yang bisa mengurusinya?" Dan mereka menasihatinya, maka dikembalikanlah kepada ibunya. Jadi dikembalikan dulu kepada ibunya, agar ibunya tidak sedih dan tidak dan menjadi senang. Dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Yang dikembalikan kepada ibunya, kemudian setelah itu dikembalikan lagi kepada Firaun dan besar di istana Firaun. Ketika Musa alaihissalam besar dan menjadi pemuda yang gagah perkasa, ia masuk ke kota dan mendapatkan 2 orang yang sedang saling membunuh. Yang satu dari golongan Firaun, yang satu dari golongan. Maka yang dari golongan Musa alaihissalam minta bantuan kepada Musa. Musa pun memukulnya sehingga ia mati. Musa alaihissalam mengatakan, "Ini ada perbuatan syaitan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang menyesatkan dan sangat jelas." Setelah itu Musa alaihissalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. "Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim." Jadi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, loh, berarti Musa pernah membunuh alaihissalam? Ya, itu terjadi. Di sini banyak tafsiran. Ada yang bilang Musa memukulnya tapi tidak dengan keras. Terlebih dari tafsiran ini, kejadian ini adalah sebelum Musa dijadikan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada lagi orang yang ketika keluar mendapatkan lagi orang yang sedang saling membunuh, dan Musa diminta pertolongan lagi, tapi Musa, "Innaka laghawiyyun mubin." Ketika ingin dibantu lagi, kata orang dari Bani Israil ini, "Ya Musa, apakah engkau ingin membunuh seseorang sebagaimana engkau membunuhnya kemarin?" Mengingatkan Musa alaihissalam. Kemudian datanglah seseorang dari tengah kota. Dia mengatakan, "Sesungguhnya ada satu kelompok yang ingin membunuh, maka keluarlah dari kota itu." Musa alaihissalam disuruh keluar dari kota. Maka keluar dari kota tersebut dan menuju kota Madian. Ketika di Madian, Musa alaihissalam menemukan
sekelompok orang yang sedang memberikan makanan dan minuman kepada hewan ternaknya, dan mendapatkan 2 orang perempuan yang sedang mengantri, tidak mampu mengambil air karena banyak orang. Musa mendatangi dan mengatakan, ya, apa yang terjadi, apa yang bisa saya bantu? Kata 2 perempuan ini, kami tidak dapat memberikan minuman kepada hewan ternak kami sampai hewan-hewan ini keluar, karena perempuan ya, tidak mampu ya, melihat banyaknya hewan ternak ya. Maka Musa alaihissalam menuju tempat air tersebut dan mengambilkan air dan kemudian memberikan air kepada hewan ternak. Dibawalah kepada bapaknya. Kemudian kata 2 anaknya, wahai bapak, ambillah upah darinya ya, atau berikanlah upah darinya ya. Artinya jadikan dia pekerja. Sesungguhnya orang yang sebaik-baiknya orang yang kau jadikan pekerja adalah al-qawiyul amin ya. Itu Al-Quran. Jadi orang yang pekerja yang baik itu adalah al-qawiyul amin. Pemimpin itu harus 2 sifat ini, harus mempunyai 2 sifat itu. Yang pertama adalah kuat, yang kedua adalah terpercaya. Kalau pemimpin tidak terpercaya, tidak amanah, atau dia amanah tapi tidak kuat, maka itu juga akan menyebabkan kepada kebinasaan dan kehancurannya. Ya, kita lihat sekarang bagaimana pemimpin bisa dikatakan hampir tidak ada amanahnya, ada cuma hanya sedikit. Karena setiap hari kita lihat kasus-kasus yang tidak pernah habis. Kata bapak dari kedua perempuan ini, dari kedua gadis ini, aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari anak. Maharnya adalah engkau ya, mengembala, mengurusi hewan ternak ini selama 8 tahun. Kalau engkau ingin menambah 2 tahun lagi, itu baik, itu kebaikan dari. Maka Musa pun mengiyakan dan memenuhi permintaan tersebut. Namun Musa alaihissalam mengembala, mengurusi hewan ternak itu selama 10 tahun. Kemudian Musa alaihissalam berjalan dengan keluarganya. Ketika sampai dalam satu titik melihat api, Musa alaihissalam mendekatinya. Ketika mendekatinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sungguhnya aku adalah Allah fil buq'atil mubarakati minasy syajarah ayya Musa inni ana Allah rabbul alamin. Dekat pohon. Di dekat pohon. Kemudian Musa alaihissalam membawa tongkat. Tongkat itu disuruh dilemparkan ya. Ketika dilemparkan, tongkat itu berubah menjadi ular yang besar seakan-akan dia jin. Ya, tongkat Musa alaihissalam itu sakti ya. Katanya Soekarno punya tongkat Musa gitu ya. Tongkatnya sakti. Tapi Musa alaihissalam adalah mukjizat. Ketika dilemparkan tongkat itu, keluarlah, menjadilah ular yang besar seperti jin, dan Musa pun ketakutan. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan takut. Sungguhnya ya, tidak takut kepada ya, atau di sisiku orang-orang yang diutus. Masukkan tanganmu ke dalam kantung. Keluarkanlah. Ketika keluar, takhruj bayda min ghairi su'. Keluarlah cahaya yang sangat putih. Wad'u ilaika janahaka min rahmah. Jadi itu tanda-tanda. Fadzalika burhanan min rabbika ila fir'aun. Jadi itu adalah
tanda, yaitu tongkat Musa alaihissalam dan juga tangannya ketika dikeluarkan bercahaya. Min ghairi maradin, tidak ada sakit dan juga tidak ada mampu menyembuhkan dan lain-lain. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan sikap mendatangi Fir'aun, dan Fir'aun bersama ajudannya itu Haman melihat mukjizat tersebut tidak beriman. Kisahnya sangat ma'ruf di mana Fir'aun mengumpulkan para penyihir, kemudian penyihir melemparkan tongkat-tongkatnya menjadi ular-ular, kemudian Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular yang besar dan memakan semua ular itu. Para tukang sihir beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tapi Firaun tidak. Enggak percaya. Bahkan mengatakan kepada Haman, "Wahai Haman, bikinlah sarhan, bikinlah satu burj, satu menara yang tembus ke langit. Aku ingin melihat Tuhannya Musa." Aku tidak percaya, aku ingin lihat Tuhan. Dan sungguhnya aku menganggapnya orang-orang yang bohong. Takabur. Ketika takabur dan tidak menerima juga kepada Musa alaihissalam, akhirnya Allah mengatakan fa'akhadnahu wa junudahu fanabatnahu fil yam. Kami siksa Firaun dan tentaranya dan kami tenggelamkan mereka di laut. Jadi di laut merah. Bukan karena warnanya merah, bukan. Tapi itu namanya laut merah, yaitu laut yang membelah antara Mesir dengan Saudi Arabia atau dengan negeri Hijaz. Itulah kisah dalam surat Al-Qasas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang setelah itu tentang Qarun. Baik, Bapak dan Ibu menurut Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas. Jadi apa kesamaan sejarah Musa alaihissalam dengan sejarah Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah bahwa Musa alaihissalam persamaannya, persamaannya apa? Persamaannya adalah bahwa Musa alaihissalam lahir, setelah lahir kemudian dilemparkan ke dalam sungai, kemudian kembali ke ibunya, kemudian dibesarkan di keluarga Firaun. Nah itu, Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim. Dalam keadaan yatim. 6 tahun ibunya meninggal. Diasuh oleh kakeknya. 8 tahun kakeknya meninggal. Diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Jadi Musa alaihissalam diasuh oleh bukan keluarganya, dibesarkan oleh Fir'aun dan keluarganya. Rasulullah SAW juga diasuh lama bukan oleh orang tuanya. Itu kesamaan yang pertama. Di tahun di mana keputusan Firaun membunuh semua anak lelaki dari Bani Israil. Dan orang jahiliyah ketika itu wa'dil banat, membunuh anak perempuan karena dianggap aib. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Rasulullah SAW sebelum diutus atau ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama, Khadijah binti Khuwailid menceritakan kepada Waraqah bin Naufal, masih saudara. Kata Waraqah bin Naufal, "Hadha an-namus alladhi unzila 'ala Musa." Itu adalah
namus, yaitu Jibril yang diturunkan juga kepada Musa. Jadi antara Musa itu tidak disebutkan Isa tapi Musa alaihissalam. Ya, ketika Khadijah bintu Khuwailid melaporkan yang terjadi kepada suami itu Rasulullah SAW, maka Waraqah mengatakan ya, itu adalah namus yang diturunkan kepada Musa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Rasulullah SAW, Musa alaihissalam dikeluarkan dari Mesir. Jadi diusir oleh Firaun karena tidak mau mengikuti Firaun. Begitu juga Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala ketika itu umat Islam ya dianiaya, dibunuh. Bahkan di antara mereka keluarga dibunuh dan lain-lainnya. Rasulullah SAW beribadah diganggu dan dihalang-halangi dari Masjidil Haram dan seterusnya, maka Rasulullah SAW memutuskan dan dengan perintah Allah untuk hijrah ke Madinah. Jadi Musa alaihissalam dikeluarkan dari Mesir, Rasulullah SAW dikeluarkan dari Mekah. Ketika Rasulullah keluar dari Mekah, Rasulullah SAW sampai di titik menangis dan mengatakan, demi Allah sesungguhnya engkau adalah tanah, engkau adalah tempat yang paling aku cintai dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah ya, karena cintanya kepada Mekah. Ya, itu yang ketiga. Jadi yang pertama, Musa alaihissalam ya, dibesarkan di bukan keluarganya, sama Rasulullah juga dibesarkan bukan orang tuanya ya, sebentar. Yang kedua, bahwa Waraqah bin Nawfal mengatakan bahwa namus ini sama yang diturunkan kepada Jibril ini, ya, maksudnya namus ini Jibril diturunkan kepada Musa. Yang ketiga, bahwa Rasulullah dikeluarkan dari Mekah sebagaimana Musa alaihissalam dikeluarkan dari Mesir. Yang keempat adalah bahwa ketika Musa alaihissalam keluar dari Mesir dan sampai di satu tempat di Madian, yang tadi kisahnya dia menemukan seorang bapak yang menikahi anaknya kepadanya, rasa tenang. Begitu juga Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah mendapatkan ketenangan dan keamanan. Itu kesamaannya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, bahwa Nabi Muhammad SAW hidup ya, di Makkah bersama pembesar-pembesar Quraisy, ada Abu Lahab, Abu Jahal, yang mereka adalah keluarganya sendiri yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab, pembesarnya, ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala membunuhnya, ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mematikannya ya, dalam peristiwa Badar. Maka Musa alaihissalam juga punya pembesar, yaitu Qarun. Karena Allah SWT mengatakan sesungguhnya Qarun termasuk umat daripada Fir'aun, umat daripada Musa. Namun ketika Qarun merasa dirinya kaya, ya, Allah ceritakan secara ringkas bagaimana Allah memberikan kekayaan itu. Ya, digambarkan dalam Al-Quran, kunci-kunci daripada gudang kekayaannya itu dibawa oleh unta-unta, ya, kendaraan-kendaraan yang besar. Disebutkan ada ratusan unta membawa kuncinya saja. Yang di dalamnya gudang itu isinya emas. Sehingga kalau kita nemuin harta di belakang rumah disebut harta karun. Walaupun Qarun sudah tidak ada, tapi disebut harta karun. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa Qarun itu hartanya banyak. Itu maksudnya, bukan berarti ini peninggalan Qarun ya, peninggalan Qarun ya, ini nyangkut di sini di Depok begitu, bukan. Tapi karena Qarun hartanya banyak, maka disebut harta karun. Ya, Qarun merasa dirinya kaya, ya, bagaimana? Kemudian ia keluar dengan kekayaannya, membawa unta-unta tersebut, ya, sehingga orang merasa ini. Sebagian orang bilang
Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu lahu hadhin 'azim. Ya, ada yang mengatakan ya wahai luar biasa Qarun ya. Ia sangat kaya. Seandainya kami seperti Qarun memiliki kekayaan itu. Sebagian lagi mengatakan itu orang yang mempunyai ilmu. Wa ilakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila salih wa la yalqaha illa as-sabir. Pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh dan tidak akan mendapatkannya kecuali orang-orang yang sabar. Itu adalah pelajaran bagi kita sebagai orang yang hidup. Jangan kita melihat orang dari sisi materi. Tetangga kita lebih dari kita. Wah, coba ya saya punya istri seperti istri dia, cantik. Oh, coba ya saya mempunyai mobil seperti dia, mewah. Coba ya saya. Belum tentu apa yang ia miliki itu baik bagi kita. Ya, kita berharap memiliki apa yang ia miliki, padahal ketika kita miliki belum tentu kita menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan ke dalam bumi Qarun dan kekuasaan dan rumahnya, dan tidak ada orang yang menolong. Kemudian itu jadi yang kelima, bahwa Abu Lahab sebagai dan Qad Quraisy dan Harun dan Qarun juga sebagai kaum Musa yang ia melakukan kesombongan. Ia merasa besar. Ia merasa dirinya mampu. Ia merasa dirinya adalah raja, padahal Allah Subhanahu wa taala satu-satunya raja. Yang keenam adalah bahwa Bani Israel, seperti yang saya sampaikan di awal, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan. Dia menjadi orang yang kuasa, dipimpin oleh Musa alaihissalam. Dan setelah itu dipimpin oleh Nabi dan Bani Israel, diberikan kekuasaan. Yusuf kemudian dan lain-lainnya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW ketika sampai kembali lagi ke Mekah, Allah membukakan Mekah dan dibukakanlah kekuasaan bagi negeri-negeri lain. Ya, itu adalah yang keenam. Sehingga kalau kita perhatikan dalam kejadian Mi'raj, ya ini 6 persamaan. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha, diperintahkan kepadanya untuk salat 50 waktu. Siapakah Nabi yang menasihati, yang mengatakan untuk kembali kepada Allah agar meringankan beban itu? Siapa? Musa alaihissalam. Apakah Ibrahim? Bukan. Apakah Adam? Bukan. Apakah Isa? Bukan. Tapi Musa alaihissalam. Kenapa Musa alaihissalam mengatakan itu? Musa alaihissalam mengatakan dalam hadis ini yang sahih bahkan mutawatir, disebutkan, sungguhnya aku telah diperintahkan dengan apa yang diperintahkan kepadamu. Umatmu tidak akan mampu. Kesamaan. Dari segi perintah ada kesamaan. Umatku telah diperintahkan seperti apa yang diperintahkan kepadamu. Umatmu tidak akan mampu. Juga kesamaan. Menunjukkan Musa alaihissalam sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW dan umat. Jadi ini 6 kesamaan antara sirah Nabi Muhammad SAW dengan sirah Musa alaihissalam. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian apabila kita kembali kepada Asyura, dalam hadis disebutkan, hadis sahih, hari ke-10 dari bulan Muharram adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa. Subhanallah. Dulu Musa menolong, menasihati saudara Nabi Muhammad SAW di Mi'raj,
Kemudian ketika Rasulullah di Madinah menyebutkan pada hari ke-10 bulan Muharram Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun. Maka Musa berpuasa pada hari ke-10 itu untuk bersyukur pada Allah SWT. Dan kami lebih berhak dengan Musa daripada mereka, yaitu Musa. Maka pada hari ke-10 disunnahkan untuk puasa Asyura. Asyura itu artinya 10, itu hari ke-10. Ketika akhir dari hidup Rasulullah SAW, dikabarkan bahwa hari ke-10 ini adalah hari yang diagungkan orang-orang Yahudi. Jadi bagi orang Yahudi 10 Muharram adalah hari istimewa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la in baqitu, hadits Muslim, ila qabilin la asumanna at-tasi'. Kalau aku hidup tahun depan, maka aku akan puasa hari ke-9. Tapi itu adalah tahun terakhir Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah mengatakan itu? Karena ingin berbeda dengan Bani Israel. Karena ini hari istimewa bagi hari orang Yahudi ataupun hari raya. Maka Rasulullah tidak ingin puasa satu hari, tapi ingin berbeda, yaitu hari 9 dan 10. Ada hadis lain dalam Musnad Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas mengatakan, maka puasalah khaliful yahuda wa sumu yawman qablahu wa yawman ba'da atau yawman ba'da. Berbedaalah kalian dengan orang Yahudi dan puasalah sehari sebelum 10 dan sehari atau sehari sesudah 10. Jadi 9-10 atau 10-11. Atau ada riwayat 9-10 dan 10-11, 3 hari. Atas riwayat ini Imam Syafi'i mengatakan bahwa sunnah untuk puasa 3 hari, 9, 10, 11. 9, 10, 11. Baik, sekarang kita teliti hadis ini. Hadis ini riwayat Abu Hurairah dalam Musnad Ahmad, di dalam perawinya ada dalam sana ada perawi namanya Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Layla, dan dia dhaif. Sehingga hadis yang berpuasa pada hari 11 sebenarnya tidak. Maka yang sahih, yang jelas adalah sahih, yang kuat adalah 9 dan 10. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keutamaan puasa Muharram. Rasulullah mengatakan, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiyah. Aku berharap pada Allah Subhanahu wa taala puasa Asyura ini menghapuskan dosa tahun yang lalu. Keutamaannya Rasulullah sebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, aku tidak melihat Rasulullah melebihi antusias terhadap puasa, melebihi puasa pada bulan Ramadan. Dan aku tidak melihat Rasulullah mencari hari untuk berpuasa melebihi ia mencari hari untuk berpuasa pada hari Asyura. Maka ini keutamaan puasa Asyura, yaitu 10 dan juga yang ke-9. Jadi 9, 10. 9 kenapa? Karena mukhalafah. Kalau orang berpuasa hari 10 saja, Hanafiyah mengatakan makruh. Jadi makruh karena itu ada kesamaan dengan orang Yahudi. Dan orang Yahudi menganggungkan hari ke-10. Rasulullah juga mengatakan, kalau aku hidup tahun depan, aku akan puasa hari 9. Dan Rasulullah wafat sebelum tahun depan Rasulullah sudah alaihi wasallam. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, dan hari Asyura ini apabila dalam ajaran Islam sebagai hari di mana kita berpuasa, maka dalam ajaran Syiah adalah hari kesedihan, hari peringatan wafatnya Husain radhiyallahu anhu. Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi pada hari 10 itu adalah hari di mana mereka melakukan ritual tertentu untuk mengingat wafatnya Husain radhiyallahu anhu. Bagaimana caranya? Mereka mengambil
pisau dan benda tajam, dan kemudian pisau-pisau ini dirantaikan dan kemudian dadanya dicabik-cabik dengan pisau tersebut. Kenapa? Untuk mengenang wafatnya Husain. Dan itu adalah bid'ah yang besar. Ya. Jangan sampai kita terjerumus dalam bid'ah ini, di mana orang-orang Syiah gencar bisa dilihat di Irak maupun di Iran. Dan suatu hari naudzubillah kalau Indonesia sudah banyak Syiah, naudzubillah mereka akan melakukan ritual. Karena mereka meyakini pada hari 10 pada bulan Muharram adalah hari sebagai hari kesedihan dan hari ritual untuk mengingat Husain radhiyallahu anhu. Sampai sekarang kepala Husain radhiyallahu anhu itu ada 3. Ya, kepalanya cuma 1 radhiyallahu anhu, cuman mereka berselisih di mana. Yang satu di taruh Masjid Husain. Ya, Masjid Husain itu jaraknya hanya 50 meter atau lebih dari Masjid Al-Azhar sampai. Dan orang-orang dari Iran ataupun orang-orang yang mereka menganut Syiah, walaupun di Mesir tidak banyak Syiah, mereka datang ke tempat ini. Di tembok ini kemudian ada seperti kaca gitu ya. Dan kaca ini diyakini sinilah diletakkan kepala Husain radhiyallahu anhu. Mereka memiliki ritual tersendiri. Satu. Yang kedua, di Syria, di Damaskus, tepatnya di Masjid Sayyidah Zainab. Bukan Sayyidah Zainab Mesir, Sayyidah Zainab Damaskus. Juga sama, saya juga pernah ke sana sama. Jadi di tembok, sampai tembok kemudian ada seperti kaca. Tidak jelas, di situ diyakini diletakkan kepala Husain radhiyallahu anhu. 2. Yang terakhir adalah di Karbala, yaitu di Irak. Sama juga seperti itu, cuma saya belum pernah ke Karbala, tapi 2 tempat tersebut saya pernah. Jadi mereka Syiah meyakini hal-hal ini, dan ini adalah termasuk bid'ah yang besar dalam agama. Maka kita sebagai umat Islam hendaknya menjaga diri kita dari paham-paham sesat ini dan memendung segala hal-hal yang sesat kita dan juga keluarga kita agar terus berpegang teguh pada sunnah Rasulullah. Kepada yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, inti daripada kajian pada subuh ini adalah bahwa hendaknya kita meneladani para nabi, sifat mereka dan bagaimana mereka bersabar di dalam menjalani kehidupan dan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tetap teguh, ya, sebagaimana Musa alaihissalam dan juga Rasulullah ya, melakukan dakwah itu bersabar, istiqamah, dan juga mereka menjalankan amanah dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Dan kesamaan-kesamaan tadi juga kita sudah jelaskan bahwa antara Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad ada kesamaan dalam sejarahnya, bahkan dalam Mi'raj bagaimana Musa alaihissalam memberikan nasihat kepada Rasulullah, yang memberikan masukan agar Allah meringankan perintah salat tersebut, dan juga Rasulullah memerintahkan pada hari 10 dari bulan Muharram yang kita akan masuki sebentar insyaallah untuk berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita berapa banyak. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi yang dipercaya Allah, dan dia lebih banyak menderita daripada aku. Yang kedua, Dan dia lebih banyak diuji atau menderita daripada aku. Dan kita tahu selama ini kan Rasul itu banyak dicoba atau diuji, tapi yang lebih besar lebih berat lagi. Yang kedua, ada kaitannya nggak? Tadi menyampaikan kesamaan. Kalau Nabi Musa pertama kali mendapat wahyu itu di Bukit Sinai, dan Rasulullah menerimanya di Gua Hira. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan puasa tanggal 9 dan 10 itu fadilahnya apa Ustaz? Saya kurang jelas tadi. Lalu yang kedua, apakah ada
wahyu yang diberikan kepada ibunya Musa untuk menyusui anaknya dengan sebangsa mimpi yang diturunkan kepada Fir'aun bahwa dia akan dibunuh oleh seorang laki-laki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam hadis disebutkan bahwa Musa dicoba dengan yang banyak dan dia dicoba lebih dari aku. Itu menunjukkan bukan Rasulullah tidak mulia, tidak. Itu adalah sebagai penghormatan Rasulullah kepada Musa alaihissalam. Karena kita tahu ulul azmi itu ada berapa, Pak? Ada 5. Wa idza akhadna minal nabiyyina mitsaqan wa minka. Wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Wa idza akhadna minal nabiyyina mitsaqan wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minal mitsaqan. Jadi Rasulullah kemudian Musa, kemudian Nuh, Ibrahim dan Isa. Itu adalah ulul azm. Jadi perkataan Rasulullah SAW itu bukan berarti beliau lebih rendah derajat, tidak. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat memuliakan Musa alaihissalam. Tawadhu. Kita tahu bahwa afdalul khalqi wal mursalin adalah Musa, jelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adakah kesamaan ketika Allah mewahyukan di Tur Sina? Saya belum sampai ke sana terus. Karena Sina ini adalah bisa dikatakan namanya Shibhul Jazirah. Jadi dia semi pulau karena memang antara Kairo itu ada di sananya ada pulau, tapi dia menyatu dengan Mesir. Itu Sinai. Mungkin disebut Shibhul Jazirah, semi pulau karena tidak sendiri, tidak terputus dengan laut. Adakah kesamaan? Mungkin berbeda. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mewahyukan di Tur Sina, Allah menampakkan dirinya di belakang gunung, sebagaimana tadi di minas syajarah itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari pohon tersebut. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Allah tidak menampakkan diri. Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kepada Musa alaihissalam, tapi ketika ingin menampakkan, Musa tidak sanggup. Dan gunung itu bergetar. Musa pun pingsan, Itu karena permintaan Musa alaihissalam. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku, aku ingin melihat. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah ingin menampakkan dirinya, yaitu di gunung, maka gunung itu tidak kuat, goncang dan Musa pun pingsan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah di Gua Hira melalui perantara itu Jibril alaihissalam. Tapi ada dua kesamaan. Tadi ada perbedaannya. Kesamaannya bukan dari wahyunya, tapi jenis ketakutannya. Musa tidak takut tapi pingsan. Rasulullah ketika di Gua Hira bertemu dengan Jibril takut. Ketakutan. Faqattani ats-tsaniyah wa ats-tsalitsah, didekap 2 kali 3 kali sehingga ketika balik kepada Khadijah binti Khuwailid diceritakan dan beliau menggigit. Jadi yang satu pingsan, Musa alaihissalam pingsan, sedangkan Rasulullah menggigil ketakutan. Kemudian keutamaannya tadi sudah saya jelaskan, kata Rasulullah, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Itu perbedaannya tipis dengan puasa Arafah. Bukan tipis. Kalau puasa Arafah, ahtasibu 'ala Allah, siyamu Arafah, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira. Hadisnya sama, Abu Qatadah al-Ansari. Dua-duanya dalam Sahih Muslim. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dah. Itu puasa pada Arafah. Jadi setahun sebelum dan setahun sesudah. Jadi kalau orang tidak pernah putus puasa Arafah, tidak ada dosa yang tertinggal dari dia puasa terus. Apakah semua dosa? Itu ada ulama mengatakan tidak semua dosa. Itu dosa-dosa yang kecil, adapun dosa besar itu perlu taubat. Kalau Rasulullah SAW mengatakan Ramadan ila Ramadan, wal Jum'ah ila Jum'ah. Kemudian
mukaffiratun lima bainahunna majtanibatil kaba'ir. Jadi antara Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat, ya, menghapuskan, ya, wal umrah ila umrah, umrah ke umrah, itu menghapuskan dosa selama ditinggalkan dosa-dosa besar. Sedangkan puasa Asyura, kalau salam, aku berharap pada Allah menghapuskan dosa setahun. Jadi hanya setahun sebelum, tidak sesudah. Itu keutamaan. Dan tadi hadis Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah ya benar-benar ya tahar, ya, mencari, benar-benar melakukan, ya, dengan antusias melakukan puasa pada hari Asyura. Ada lagi? Yang itu ada perbedaan atau kesamaan. Ibunya Musa kan dia dapat wahyu dari Allah bahwa anaknya harus disusui, itu terrealisasi. Lalu ini Fir'aun juga dia mimpi gitu. Dia akan dibunuh dan kenyataannya memang sama, dibunuh juga itu. Jadi apa ada kesamaan gitu? Apakah itu sama-sama wahyu dari Allah atau gimana? Baik. Pertama, Allah jelas mengatakan wa wahayna ila ummi Musa an ardi'i. Sekarang ulama membahas itu. Dan kami wahyukan kepada ibunya Musa alaihissalam. Apakah ibunya Musa alaihissalam nabi atau nabiyah? Ya, nabi laki-laki, nabiyah perempuan, ya. Karena wahyu di sini, ya. Tapi Ahlus Sunnah meyakini dan menafsirkan bahwa jumhur Ahlus Sunnah, ya, Ahlus Sunnah mereka menafsirkan dari kalangan mufassirin bahwa wahyu di sini bukan wahyu yang menjadikan ibunya Musa alaihissalam sebagai nabiyah, tapi ini ilham. Jadi wahyu kepada ibu Musa alaihissalam sebagai ilham, ya, ilham, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu bisa datang juga kepada kita, tapi bukan wahyu. Kemudian mimpi yang datang kepada Firaun adalah firasat. Ya. Firasat buruk. Jadi bukan ilham atau bukan wahyu. Tapi itu terrealisasi. Jadi firasat ini, ya, bisa datang kepada siapa, termasuk Firaun. Jadi mimpi itu terrealisasi. Jadi mimpi buruk itu terrealisasi. Jadi itu firasat buruk dari Firaun dan itu memang terjadi. Bisa jadi itu adalah Allah juga menunjukkan, ya, kepada Firaun bahwa engkau nanti akan mati. Ya, kedua-duanya yang pasti bukan wahyu. Ya, karena wahyu hanya diberikan kepada Nabi. Jadi wa wahayna ila ummi Musa itu disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi mimpi kepada Firaun tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, tapi itu kisah sejarah yang realistis yang terjadi. Ada lagi? Cukup, baik, cukup. Kita tutup kajian ini dengan sama-sama alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa kita dan mendapatkan keutamaan di 10 hari ke-10 di bulan Asyura, ya, di bulan Muharram, kita mendapatkan yang berdosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu